Shalom, 小朋友，早安。Senang sekali bisa jumpa kembali dengan 小朋友. Sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing, kita masih bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa beribadah. Sebelumnya, 小朋友, mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih pagi ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam istirahat kami. Kembali kami datang pada pagi hari ini, kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, walaupun dari tempat kami masing-masing, kami yang masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dengan mulut bibir kami, dengan hati kami mau memuji nama-Mu, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 小朋友, dalam kitab Mazmur 121 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Karena itu, 小朋友, kita yakin percaya Tuhan adalah pelindung kita. Mari 小朋友, langsung ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, He is my protector. 保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能杀我，夜里夜人也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能杀我，夜里夜人也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害，他会保护我脚步坚定，他会保护我，时时刻刻保护我，我主我如从现在到永远。耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能杀我，夜里夜人也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能杀我，夜里夜人也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害。Silakan duduk. Benar. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita terbatas dalam melakukan segala aktivitas. Kita belajar dari rumah, bermain juga dari rumah. Tidak bisa dengan bebas kita berteman, keluar mencari teman. 小朋友, kondisi seperti ini membuat kita semakin merasa bosan, jenuh. Sehingga sikap kita, tutur kata kita menjadi kasar terhadap orang tua. Mungkin terhadap koko, cie-cie, maupun meme. Nah, 小朋友, saat ini Rosa mengajak 小朋友 untuk mengakui kesalahan kita, untuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, seringkali Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini, Tuhan kami selalu lalai. Kami kembali lagi-lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami Tuhan kasar terhadap orang tua kami. Dari ucapan kami membantah. Tuhan, ampuni kami. Kami juga Tuhan sering lalai di dalam kami berdoa dan juga membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa kembali melakukan hal-hal yang Engkau senangi ya Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu, bukan yang kami kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Siapangyo, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Tuhan Yesus berkuasa, yakinlah hatiku, Ia dapat mengubah hati yang sekeras batu. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua utang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Silakan duduk Siapangyo. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Siapangyo bisa men-scan-nya dari barcode dan juga transfer melalui bank. Siapangyo, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian persembahan kami.
persembahan kami. Pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah kesan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari dengan senang hati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Melalui persembahan ini Tuhan, kami yang persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang memberi. Mereka Tuhan mungkin yang belum sempat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Siopenyo. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Juliana. Kita berjumpa lagi di kolam renang. Lause ece-ece aja. Sebenarnya kita berjumpa di sekolah minggu adik-adik. Tapi Lause mau nanyain kalian. Kalian nih senang nggak kalau pergi ke kolam renang? Senang? Kalau pergi ke kolam renang, ngomong-ngomong, kalian bisa berenang nggak? Bisa? Seru ya kalau bisa berenang ya. Lause bisa berenang? Tidak. Lause nggak bisa berenang. Padahal Lause senang banget loh main-main di kolam renang. Apalagi kalau main-mainnya sama kalian adik-adik semuanya. Pasti seru sekali. Cuman kalau Lause lihat kolamnya agak dalaman dikit, Lause takut. Help, 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 help. Lause takut tenggelam. Kalau kolamnya agak dalaman dikit, udah deh, Lause pasti takut bisa tenggelam. Tapi sekarang nggak perlu khawatir lagi sih. Kalau ke kolam renang, Lause aman kalau ke kolam renang. Tada! Pelampung. Pelampung Lause transparan ya. Nah, adik-adik, ada pelampung. Jadi, pelampung Lause ini yang akan menolong Lause. Lause nggak khawatir lagi kalau tenggelam. Lause nggak khawatir nih karena ada pelampung. Jadi bisa dikatakan nih, pelampung ini adalah penolong. Pelampung ini adalah penolong Lause kalau main-main ke kolam renang adik-adik. Adik-adik, di dalam hidup kita ada juga yang menolong kita. Di dalam hidup kita, kita juga punya satu penolong yang selalu ada bersama-sama dengan kita loh adik-adik. Nah, penolong kita itu siapa? Apakah penolong kita adalah papa dan mama kita? Atau penolong kita adalah teman kita? Atau penolong kita adalah Mr. Superman? Atau penolong kita itu adalah Captain America? Dia punya shield ya, yang dia sangat kuat ya. Atau penolong kita menurut kalian apakah adalah Thor? Thor punya palu, yang sangat kenceng, yang sangat kuat ya. Atau penolong kita menurut kalian adalah Hulk yang hijau dan kuat. Nah, adik-adik, penolong yang Lause maksud itu bukan semua yang tadi itu.
Apalagi superhero itu ya, bukanlah, itu kan cuma ada di televisi, cuma ada di TV, cuma ada di film-film, nggak beneran. Penolong yang Lause maksud itu bukan semuanya itu. Siapa penolong yang Lause maksud? Di dalam nih ya, firman Tuhan ya, di kitab Yohanes tuh dikatakan tentang penolong di dalam hidup kita. Dia adalah Roh Kudus, adik-adik. Siapa Roh Kudus? Pernah dengar? Pernah. Holy Spirit ya. Pernah lihat? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Roh Kudus adalah roh yang diberikan Allah kepada kita yang percaya kepada Allah, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Meskipun mata kita enggak bisa lihat tuh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus ada, dan dialah yang tinggal di dalam diri kita, menjadi penolong bagi kita, adik-adik. Oh, jadi Roh Kudus meskipun sebentar. Aduh, sebentar ya adik-adik ya, sebentar. Aduh, kertas-kertasnya Lause nih pada berterbangan semua, adik-adik. Berterbangan kemana-mana deh, jadi berantakan. Aduh, kok bisa berterbangan begitu ya? Tiba-tiba aja nih pada berterbangan. Adik-adik, kalian tahu nggak sih? Di sini tuh tadi ada angin kencang, makanya kertasnya Lause pada berterbangan, adik-adik. Anginnya itu menerbangkan semua kertas-kertas Lause. Ngomong-ngomong, kalian lihat nggak sih anginnya lewat tadi? Apa? Nggak lihat? Orang kertasnya Lause berterbangan, kok masa kalian nggak lihat anginnya lewat? Beneran nih, kertas Lause pada biur berterbangan ke lantai semuanya. Kalian nggak lihat? Sama, Lause juga nggak lihat, tapi Lause bisa rasa anginnya kencang sekali, adik-adik. Jadi nggak semua yang kita tidak bisa lihat itu tidak ada. Jadi Roh Kudus, meskipun mata kita nggak bisa lihat Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu ada. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang Roh Kudus. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan bilang apa tentang Roh Kudus? Firman Tuhan bilang Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus berjanji, dia berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang akan ada bersama-sama dengan kalian semuanya." Kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus menepati janjinya. Kalian masih ingat kan, beberapa waktu lalu kalau ada cerita tuh tentang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kalian masih ingat tuh kan? Tuh ceritanya kemarin, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berkumpul kan di satu rumah. Kemudian tiba-tiba ada angin kencang. Angin kencang, kemudian tiba-tiba semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus, dihinggapi Roh Allah, dihinggapi Roh Kudus dalam rupa seperti lidah api. Roh Kudus seperti janji Tuhan Yesus turun kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik semuanya yang Lause kasihi, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus mana Roh Kudus? Apa yang dilakukan oleh kelewatan. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita? Roh Kudus bekerja sebagai penolong. Jadi jangan bingung. Roh Kudus bekerja sebagai penolong di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, bagaimana cara Roh Kudus menolong kita? Apakah seperti Superman yang kuat, Captain America, Hulk, Thor? Apakah Roh Kudus menolong kita dengan cara-cara seperti yang mereka lakukan? No way. Roh Kudus menolong kita dengan cara yang lebih amazing dan lebih luar biasa dari semuanya itu. Bagaimana cara Roh Kudus menolong kita di dalam hidup kita, adik-adik? Langsung mau bagi nih. Number 1, teacher. Bisa baca? Bacanya apa? Teacher. Teacher itu apa sih? Teacher itu apa? Guru ya. Guru kerjaannya apa? Guru kerjaannya mengajar. Seperti Lause ya kan, mengajar. Jadi adik-adik,
Roh Kudus mengajari kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus mengajari kita supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita dengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengajari kita. Seperti misalnya nih loh adik-adik. Nah, seperti kalian semua yang di rumah setiap hari Minggu kan, duduk kan ikutan sekolah Minggu di rumah kan, atau waktu kemarin datang ke gereja ikutan sekolah Minggu. Kalian dengar Lause cerita, kalian aduh bosen, aduh males, aduh nggak mengerti. Tapi jangan bersedih hati adik-adik, jangan jadi khawatir, jangan sedih dan jangan bosen. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa mengerti. Atau Koko dan Cece di rumah yang sudah bisa baca Alkitab sendiri. Oh, baca Alkitab sendiri ya kan, bisa kan. Kadang-kadang bisa jadi malas. Lause pas Lause tanya, Steven, kamu baca Alkitab? Enggak mau baca lagi lah Lause. Pusing aku, nggak ngerti aku apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Adik-adik, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak mau kita menyerah ketika kita tidak mengerti apa yang kita baca. Tuhan mau kita baca, semakin tidak mengerti, baca lagi. Hari ini tidak mengerti, satu hari nanti Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan akan buat kita mengerti. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang selalu mengajari kita hingga kita mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan apa maksud Tuhan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi jangan menyerah. Tetap setia ikutan sekolah Minggu, baca Alkitab. Oke? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang akan mengajari kita. That is number 1. Kemudian Lause punya ini nih. Number 2. Apa itu nomor 2 ya adik-adik? Nomor 2 ini reminder. Reminder artinya pengingat. Jadi Roh Kudus menolong kita dengan cara apa? Mengingatkan kita. Jadi kan kita udah sering kan mendengarkan firman Tuhan kan. Mendengarkan Lauseni bercerita kan. Sudah sering dengar ya kan. Sudah sering baca Alkitab juga ya kan. Jadi Roh Kudus ini bekerja mengingatkan kita apa yang sudah kita baca. Dan mengingatkan kita apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oh, ini dia adik-adik. Kalau kita hendak berbuat dosa, ada Roh Kudus di dalam diri kita yang mengingatkan kita. Kalau itu adalah perbuatan dosa. Contohnya ya adik-adik ya. Contohnya, kita dipinjamin mainan mobil-mobilan sama Koko di rumah. Main, tiba-tiba, wah, mobil-mobilannya rusak. Koko datang. Aduh, mobil-mobilanku kok rusak. Siapa yang rusakin, ha? Terus, aku takut. Bukan aku. Memang udah rusak dari tadinya. Bukan aku. Kita bohong kan? Pas waktu kita bohong, aduh, rasanya hati gelisah, rasanya takut. Kenapa bisa begitu? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita yang mengingatkan kita kalau itu adalah dosa, kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik. Adik-adik, Roh Kudus mengingatkan kita, dia bekerja, dia menolong kita, mengingatkan kita kalau itu adalah dosa. Setiap kali kita hendak berbuat dosa, atau bahkan kita sudah berbuat dosa pun, Roh Kudus tetap mengingatkan kita, sehingga kita bisa berubah jadi lebih baik dan lebih serupa dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita. Reminder ya. Reminder ya adik-adik, dia mengingatkan kita tentang apa yang sudah kita baca dan tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kemudian adik-adik, kalian sudah tahu kan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jadi untuk gampangnya kita hafal dulu nih di Yohanes 14 ayat 26, karena di dalam firman Tuhan itu dituliskan dengan jelas bagaimana Roh Kudus bekerja. Mari kita baca dan kita hafalkan supaya kita selalu ingat ya. Ayo. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik baca sekali lagi dan coba hafalkan ya. Nah, dari Yohanes 14 ayat 26. Apa itu? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik semuanya, kalian sudah tahu kan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita dan bagaimana dia menolong kita. Bagaimana Roh Kudus menolong kita di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajari kita. It was number one. Ya, yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita akan apa yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi kita harus bagaimana? Setiap kali kita diingatkan oleh Roh Kudus, Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kalau kita sudah diingatkan akan dosa kita, kita berubah dan kita bertobat dan kita tidak melakukannya lagi. Dan kita mau turut kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi hidup kita itu bisa semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Hidup kita itu bisa bercahaya di depan orang lain. Kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, adik-adik semuanya langsung mau bertanya, kalian mau? Mau ya? Semua adik-adik yang Lause kasihi, kalian tentu mau. Mari adik-adik kita semuanya yang sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau peka terhadap apa yang sudah kita dengar. Kalau kita turuti Roh Kudus yang berbicara kepada kita, kita pasti akan menjadi lebih peka terhadap dosa. Ketika hendak melakukannya kita tahu, ini dosa, tidak boleh lakukan. Nah, adik-adik semuanya mau ya? Adik-adik yang Lause kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita bisa ditolong untuk diajari dan untuk diingatkan. Sekarang kita bersyukur dan kita minta Roh Kudus selalu mengingatkan kita dan kita bisa dengar suara Roh Kudus. Mari adik-adik yang Lause kasihi, kita sama-sama akan berdoa, mengucapkan syukur dan memohon kepada Tuhan. Kemudian Lause ajak kalian semuanya untuk boleh bersama-sama dengan Lause mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan lagi, kalau di dalam diri kami yang percaya kepadamu, ada Roh Kudus dari Allah yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengutus seorang penolong bagi kami, yang setiap hari, setiap waktu mengajarin kami, membuat kami mengerti, mengingatkan kami akan dosa. Tolong kami Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan, mau jadi anak-anak yang turut kepada suara Roh Kudus di dalam diri kami. Supaya kami peka terhadap suara Roh Kudus, bisa mendengar suara Roh Kudus di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.